Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Jan Ramadana Hasultin Skom Mkom. Izinkan saya Muhammad Mukromin Al-Kadri untuk memaparkan resume dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen digital dengan mengambil materi sesi 13, yaitu pengambilan keputusan konsumen di era digital, di mana materi ini itu mengulas terkait pengambilan keputusan konsumen di era digital yang bertujuan agar kita itu dapat memahami perubahan perilaku konsumen yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital, di mana dalam materi ini kita mempelajari bagaimana teknologi informasi itu dan komunikasi mempengaruhi cara konsumen berinteraksi, berbelanja, dan mengambil keputusan dalam pembelian. Nah, ini sangat penting untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnisnya yang relevan dan efektif di pasar digital yang terus berubah atau dinamis. Ya, era digital itu sendiri merupakan era atau periode atau masa yang dimana teknologi informasi dan komunikasi mendominasi hampir semua aspek kehidupan manusia, di mana terjadi perubahan yang dramatis ya, terjadi perubahan yang cepat itu dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Perubahan ini juga terjadi dalam cara konsumen berinteraksi dengan merek dan produk, terutama dalam pengambilan keputusan pembelian, di mana konsumen ya kini dapat mengakses informasi secara instan melalui internet, kemudian memungkinkan mereka itu untuk melakukan riset yang mendalam ya, melakukan perbandingan, mencari ulasan dari berbagai produk sebelum mereka memutuskan untuk membeli suatu produk tersebut. Di mana keputusan pembelian itu dulu kita membeli memutuskannya dipengaruhi oleh interaksi secara offline atau tatap muka langsung dengan penjual. Kini kita keputusan pembelian itu didorong oleh data informasi yang tersedia secara dalam jaringan atau online. Bisa kita searching di search engine seperti Google dan lain sebagainya, ataupun kita lihat di marketplace bagaimana ulasan terkait produk-produk yang dijual di marketplace tersebut. Kemudian perilaku konsumen digital saat ini itu dipengaruhi seperti akses informasi yang tanpa batas, di mana konsumen saat ini itu memiliki akses yang tak terbatas atau tanpa batas ke informasi terkait produk tersebut melalui internet, di mana mereka itu dapat dengan mudah mencari informasi terkait produk, mencari ulasan produk, perbandingan produk, dan lain sebagainya sebelum konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. Akses informasi ini menjadikan konsumen itu menjadi lebih cerdas dalam mengambil keputusan pembelian. Lalu selain akses informasi yang tanpa batas melalui internet, itu kita juga dipengaruhi perilaku konsumen digital itu melalui peran media sosial, di mana media sosial yang menjadi platform untuk konsumen berbagi pengalaman pemakaian produk, merekomendasikan produk, dan berinteraksi dengan merek-merek yang digunakan. Konsumen tidak hanya terpengaruh ya dengan tren atau opini-opini yang berkembang di media sosial, tetapi juga mereka mendapatkan rekomendasi dari ulasan teman yang ada di produk tersebut. Nah, seperti influencer atau ulasan dari pihak merek itu sendiri, di mana media sosial menjadi saluran utama dalam interaksi antara konsumen dan merek pada dewasa ini ya, pada saat ini. Lalu personalisasi produk dan layanan itu mempengaruhi juga perilaku konsumen digital, di mana era digital saat ini memungkinkan personalisasi yang lebih baik dalam produk dan layanan, di mana bisnis saat ini dapat
menggunakan data konsumen untuk menyajikan tawaran yang sesuai dengan preferensi individual, preferensi para konsumen, serta menciptakan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan, di mana personalisasi ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbesar peluang konversi penjualan. Jadi dengan mempersonalisasi produk sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga peluang untuk barang tersebut terjual itu semakin terbuka. Lalu perilaku konsumen digital juga dipengaruhi dengan pertumbuhan e-commerce yang masif ya, dimana e-commerce saat ini mengubah cara konsumen berbelanja, dimana kita atau konsumen itu dapat melakukan pembelian kapan saja, tidak ada istilahnya toko sudah tutup, kita bisa memesan kapan saja 24 jam di mana saja tanpa harus kita pergi ke toko fisik atau toko offline-nya. Terus kita diberikan keamanan ya, diberikan rasa aman melalui keamanan transaksi online, serta kepercayaan konsumen menjadi faktor kunci dalam suksesnya bisnis online, di mana kita mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan sistem pembayaran dan memastikan kenyamanan serta keamanan dalam transaksi. Di mana ya kalau kita melakukan pembayaran di e-commerce itu uang kita tidak langsung diterima oleh seller ya, karena apabila kita barang tersebut belum kita klik selesai, maka uang itu masih menyangkut di pihak e-commerce, sehingga apabila kita buruk-buruknya mengalami penipuan atau barangnya rusak atau cacat, itu kita dapat mengajukan komplain atau keberatan di aplikasi e-commerce itu sendiri, sehingga kita lebih aman dan lebih nyaman dalam bertransaksi. Nyaman, kita tidak perlu repot untuk mengajukan komplain, dan aman karena kita terlindung dari transaksi bodong. Lalu dominasi perangkat seluler, di mana saat ini konsumen itu cenderung melakukan pembelian melalui perangkat seluler atau gadget mereka ya, seperti smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Di mana aplikasi e-commerce saat ini dan situs web itu dioptimalkan untuk kenyamanan pengguna di perangkat seluler. Nah, oleh karena itu perusahaan saat ini perlu memastikan bahwa platform e-commerce mereka atau media sosial mereka itu optimal untuk digunakan di perangkat seluler agar relevan dengan perilaku konsumen yang saat ini ya. Karena perangkat seluler saat ini ya lebih populer dibandingkan kita mengakses informasi atau mengakses aplikasi apapun itu melalui komputer ataupun laptop. Karena ya kalau perangkat seluler seperti gadget, telepon smartphone atau tablet itu kita bisa bawa kemana-mana dan tidak perlu konektivitas seperti harus disambungkan dengan jaringan LAN atau WiFi ya, karena bisa menggunakan SIM card yang lebih simpel gitu. Dimana dominasi perangkat seluler ini mempengaruhi ke media sosial ya, pengaruh media sosial dimana media sosial para vendor media sosial tersebut perlu mengoptimalkan tampilan interface mereka untuk dapat dengan nyaman dan mudah diakses oleh konsumen di ponsel atau perangkat seluler mereka, karena ini akan berdampak pada keputusan konsumen, di mana media sosial ya seperti dibahas sebelumnya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen, karena yang selalu dibawa oleh konsumen saat ini itu adalah perangkat seluler mereka. Mereka tidak mungkin membawa kemana-mana laptop atau komputer, jadi tentu mereka membawa perangkat seluler mereka, sehingga media sosial yang ada di perangkat seluler haruslah media sosial yang optimal interface-nya di tampilan perangkat seluler konsumen, dimana banyak konsumen yang mencari produk, kemudian membandingkan produk, membaca ulasan, dan bahkan sampai melakukan pembelian itu melalui platform media sosial yang ada di perangkat selulernya. Jadi saat ini tidak hanya e-commerce yang tersendiri, media sosial pun
menjadi platform jual beli seperti Instagram ataupun TikTok ya, memiliki platform jual beli. Walaupun saat ini mereka masih seperti TikTok bekerja sama dengan Tokopedia dan lain sebagainya gitu. Kemudian pengalaman personal, dan disarankan di mana konsumen itu pastinya mengharapkan pengalaman yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Makanya algoritma seperti di Shopee atau di e-commerce yang ada saat ini maupun media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya itu dia selalu ada update serta menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan ya, dimana mereka melihat algoritma pencarian kita. Misalnya kita sedang mencari atau banyak melihat terkait misalnya terkait produk alat memasak, nah nanti akan dimunculkan feed atau produk-produk terkait alat memasak, serta tampilannya nanti akan disesuaikan, di mana di fitur pencariannya yang muncul itu hanya terkait memasak, dimana strategi bisnis yang menggunakan data konsumen untuk menyajikan rekomendasi produk ini akan menjadi lebih akurat dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka, di mana para seller itu nanti akan melihat ya, jadi algoritma di media sosial maupun di e-commerce itu nanti akan menjadi laporan untuk para seller bahwa produk yang paling banyak dicari atau diinginkan oleh konsumen itu adalah produk ini, sehingga para seller yang ada di e-commerce maupun media sosial itu akan membuat strategi pemasaran mereka, apakah memasarkan produk yang A atau yang B untuk dipasarkan saat ini, melihat tingkat pencarian yang dilakukan oleh konsumen yang ada di media sosial maupun di e-commerce. Lalu pengaruh konten digital, di mana konten digital seperti blog, video, dan review-review online ya, ulasan-ulasan online itu termasuk memiliki pengaruh besar dalam membentuk preferensi konsumen, seperti banyaknya bermunculan influencer YouTube yang seperti membahas perangkat seluler seperti gadget jaga review dan lain sebagainya. Kemudian banyak yang membuat konten-konten menarik, informatif, sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen. Nah, banyak ya kita lihat video yang terkait review produk atau review otomotif ya, seperti misalnya Fitra Eri, Ridwan Hanif mereview atau mengulas mobil-mobil atau motor-motor yang ada dijual di Indonesia. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen dalam mengambil keputusan. Nah, perusahaan-perusahaan banyak menggunakan influencer tersebut ya, tujuannya ya untuk menciptakan konten yang informatif tadi agar dapat memenangkan kepercayaan konsumen yang ada. Lalu penggunaan augmented reality dan virtual reality ya, dimana saat ini banyak juga digunakan oleh industri e-commerce, di mana konsumen dapat menguji produk secara virtual sebelum membeli atau meningkatkan pengalaman saat berbelanja ya, saat berbelanja online, di mana teknologi ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan mendalam saat berbelanja online. Augmented reality dan virtual reality ini biasanya ada di situs-situs penjualan mobil atau motor ya, yang dimana kita bisa mereview mobil atau motor tersebut secara virtual reality, dimana kita bisa menggeser kiri kanan atau masuk ke dalam interiornya, bisa kita scroll 360 derajat. Nah, itu fitur itu digunakan agar konsumen tanpa harus datang ke dealer atau showroom itu dapat mengecek, oh ini interiornya begini, eksteriornya begini. Nah, itu dapat meningkatkan pengalaman berbelanja si konsumen tersebut karena lebih interaktif ya, karena konsumen dapat lihat sendiri interior dan eksterior produk yang akan dibelinya gitu. Lalu yang mempengaruhi perilaku konsumen digital selanjutnya adalah komunitas online, yang dimana saat ini maraknya komunitas online
dan konsumen juga aktif untuk berpartisipasi dalam komunitas online tersebut terkait merek atau produk tertentu, diskusi forum seperti di media sosial atau platform komunitas yang menjadi wadah untuk interaksi konsumen. Seperti ya, kalau Xiaomi ada fanboynya, untuk Apple ada fanboynya, kemudian untuk produk-produk otomotif juga ada kelompok komunitas online-nya juga, karena mereka cenderung mempercayai pendapat orang lain ya, karena konsumen ini cenderung misalnya ada orang berpendapat, oh apakah memang begini, nah cenderung konsumen itu mempercayai pendapat orang lain yang memiliki pengalaman langsung dengan produk tersebut. Lalu terkait pembayaran digital yang mempengaruhi perilaku konsumen digital juga ya, di mana pembayaran digital seperti dompet digital dan kartu pembayaran online ini saat ini banyak digunakan ya, di mana konsumen mencari kemudahan dan keamanan dalam proses pembayaran, di mana metode pembayaran ini dianggap praktis dan lebih aman dibandingkan kita membawa uang tunai, yang mempercepat proses kita dalam bertransaksi, sehingga ya kita meningkatkan kenyamanan dalam berbelanja dan kemudahan dan keamanan saat proses pembayaran. Selanjutnya adalah terkait kisah sukses perusahaan Amazon yang mampu menyesuaikan strategi bisnisnya di era digital, di mana Amazon yang awalnya itu didirikan di tahun 1994 oleh Jeff Bezos, awalnya adalah toko buku online ya, yang kemudian seiring berjalannya waktu dirasa menjual buku secara online saja tidak cukup, sehingga perusahaan ini kemudian menjelma menjadi raksasa e-commerce yang menjual berbagai produk seperti elektronik, pakaian, makanan, dan lain sebagainya, di mana Amazon berhasil mengubah paradigma berbelanja dan memperkenalkan konsep belanja online yang cukup inovatif pada saat itu kepada dunia. Kemudian keberhasilan Amazon itu juga tidak hanya terletak pada penguasaannya terhadap pasar e-commerce saja ya, tetapi kemampuan Amazon untuk mengantisipasi perubahan tren konsumen dan mengembangkan berbagai macam layanan serta teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat itu. Amazon itu sendiri menjadi penggagas atau pionir dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, di mana penggunaan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk merekomendasikan produk, menganalisis data konsumen, dan otomatisasi proses logistik merupakan contoh bagaimana Amazon dapat mengadopsi teknologi yang termutakhir. Ya, dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari setiap transaksi, Amazon mampu menawarkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi setiap konsumen, lalu mempercepat proses pembelian dan meningkatkan tingkat penjualan. Ya, teknologi yang digunakan Amazon tidak hanya meningkatkan kenyamanan konsumen, tetapi juga memperdalam hubungan antara merek dan pelanggan, mempererat juga hubungan antar seller dan pelanggan, menciptakan loyalitas yang tinggi, serta Amazon juga menempatkan pelanggan sebagai prioritas fokus utama mereka, di mana Amazon senantiasa berinovasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna serta memberikan kemudahan-kemudahan penggunaan yang cepat dan nyaman hingga layanan pengiriman yang efisien. Selanjutnya, Amazon juga merancang model bisnis yang disruptif ya, dengan memperkenalkan konsep belanja online yang mudah dan memberikan banyak pilihan kepada konsumen. Dengan adanya Amazon Prime ya, Amazon Prime itu seperti grup atau kelompok yang diciptakan Amazon untuk para konsumennya, dengan memberikan program keanggotaan yang menawarkan pengiriman gratis dan akses ke berbagai konten digital. Nah, ini merupakan bentuk dari inovasi dari pihak Amazon agar tidak hanya memperkuat loyalitas para konsumen atau pelanggan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang menghubungkan layanan Amazon dengan konsumen, sehingga konsumen menjadi lebih terikat dengan merek tersebut.
Kemudian Amazon itu sendiri saat ini menggabungkan beberapa sektor ya, atau diversifikasi seperti e-commerce, seperti media streaming dan cloud computing melalui Amazon Web Service. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Amazon dalam mendiversifikasi bisnis dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar itu semakin kompleks atau semakin menjelimet kalau bahasa Jawanya. Di mana Amazon juga menunjukkan banyak inovasi seperti di bidang logistik ya, di bidang logistik dan pengiriman, sehingga itu juga termasuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang, karena dengan pengiriman yang cepat dan efisien, konsumen akan lebih cenderung untuk memilih Amazon untuk berbelanja. Amazon juga memberikan keunggulan yang sangat kompetitif, di mana konsumen dapat menerima produk mereka dalam waktu yang sangat singkat setelah melakukan pembelian. Ini menjadi nilai tambah yang sangat diidamkan para konsumen ya, sehingga ya semuanya kan butuh cepat saat ini ya, sehingga konsumen cenderung memilih atau menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam setiap transaksinya. Jadi memilih e-commerce yang memberikan jaminan kecepatan dan ketepatan dalam pengirimannya. Tetapi Amazon juga tidak lepas dari banyak tantangan yang dihadapi ya. Kompetisi yang makin ketat di pasar global itu membuat si Amazon ini harus bersaing dengan merek-merek lokal yang menggunakan teknologi yang mirip-mirip dan dengan penawaran produk dan fasilitas yang serupa. Tetapi Amazon dengan kemampuan diversifikasinya tadi mampu menjaga posisinya atau eksistensinya sebagai top e-commerce yang ada di dunia, di mana e-commerce senantiasa berinovasi, kemudian merespons kebutuhan konsumen dan mengadaptasi teknologi yang termutakhir dalam setiap bentuk operasionalnya. Amazon juga menginspirasi banyak perusahaan lain untuk beradaptasi di perubahan era digital saat ini ya, di mana mereka selalu berinovasi, kemudian menggunakan teknologi-teknologi canggih dan memberikan layanan-layanan yang menjadi nilai tambah kepada konsumen. Ini terlihat atau membuktikan bahwa si Amazon itu mampu beradaptasi dan mampu berinovasi secara efektif terhadap perubahan zaman, sehingga memberikan kesuksesan jangka panjang untuk si e-commerce ini. Kemudian dari materi pengambilan keputusan konsumen di era digital ini dapat kita ambil kesimpulan di mana era digital saat ini telah mengubah cara konsumen dalam membuat keputusan pembelian secara fundamental, di mana dengan akses informasi yang mudah dan tanpa batas, serta pengaruh kuat media sosial dan makin canggihnya teknologi, perilaku konsumen kini didorong oleh faktor eksternal yang didorong dari data dan algoritma media sosial, bukan lagi faktor internal seperti spesifikasi barang dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam menghadapi tantangan saat ini, perusahaan-perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan lebih personal serta relevan kepada konsumen. Maksudnya relevan adalah tepat sasaran ya. Apakah konsumen ini, misalnya konsumen berusia 20 tahun sampai 25 tahun, dia lebih membutuhkan misalnya pakaian berbahan katun gitu. Nah, untuk konsumen yang berusia di atas 25 tahun mungkin membutuhkan pakaian berbahan nilon atau lain sebagainya. Kemudian dari studi kasus Amazon tersebut memberikan gambaran yang jelas ya mengenai bagaimana perusahaan dapat berhasil bertransformasi dan tetap relevan dalam persaingan di pasar digital yang kompetitif saat ini, di mana Amazon berhasil membuktikan bahwa untuk bertahan dalam industri yang berkembang pesat ini, perusahaan harus memiliki visi yang jelas, kemudian kemampuan inovasi yang berkelanjutan, serta mampu memahami dan merespon kebutuhan konsumen tepat waktu.
lalu mengintegrasikan teknologi canggih seperti artificial intelligence, kemudian analisis data dan personalisasi produk, di mana Amazon ya tidak hanya berhasil menarik konsumen tetapi juga menciptakan ekosistem yang mengikat konsumen itu dalam jangka yang panjang dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang memanjakan pelanggan. Kemudian Amazon juga berhasil mengembangkan ekosistem bisnis yang luas, menunjukkan pentingnya diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor, mulai dari e-commerce, cloud computing, media hingga logistik. Nah, sehingga konsumen saat ini dipengaruhi oleh kenyamanan, tidak hanya oleh spesifikasi barang, oleh kenyamanan, oleh keamanan dan pengalaman yang ditawarkan oleh sebuah merek, bukan hanya spesifikasi barang dan harga produk. Ya, karena itu perusahaan apabila ingin sukses di era digital saat ini ya harus menggabungkan berbagai macam aspek-aspek yang telah dilakukan oleh Amazon tersebut di strategi bisnis mereka, yang menjadikan pengalaman konsumen sebagai pusat dari inisiatif bisnis suatu perusahaan. Inovasi dan teknologi itu menjadi kunci dalam persaingan global yang makin kompetitif, di mana ya Amazon ini menjadi contoh nyata bahwa perusahaan itu mampu berinovasi, menggunakan teknologi secara efektif dan memahami perubahan yang terjadi di konsumen, sehingga mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini di pasar. Oleh karena itu, setiap perusahaan itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi, perubahan pasar, guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi konsumen dan bisnis mereka. Demikian resume terkait pengambilan keputusan konsumen di era digital dari saya. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Ibu selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen digital. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.